Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kita hari ini akan melanjutkan materi kita yaitu turunan tingkat tinggi. Maksudnya di sini turunan tingkat tinggi di mana kita sudah belajar untuk menurunkan fungsi kuadrat. Nah, sekarang untuk turunan tingkat tinggi artinya ada yang dinamakan turunan pertama, kedua, dan turunan ketiga. Kalau turunan pertama sudah kita pelajari. Turunan pertama bisa juga disimbolkan dengan Y aksen atau F aksen X ya. Jadi turunan pertama itu Y aksen sama dengan dy per dx. Turunan kedua itu disimbolkan Y double aksen. Ditulis juga dengan D kuadrat Y dibagi DX kuadrat. Turunan ketiga itu Y triple aksen, ditulis juga dengan D pangkat 3Y per DX pangkat 3 dan seterusnya. Nah, di sini kita masuk ke contoh soal. Contoh soal di buku kalian itu di halaman 31. Ya, di sini tentukan turunan pertama, turunan kedua, dan turunan ketiga dari Y sama dengan 3X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dikurang X ditambah 2. Nah, jadi kita turunkan dengan cara seperti biasa. Untuk penurunan pertama, Y aksen sama dengan, nah turunan pertamanya tinggal kita turunkan saja. Kalau dia 3X pangkat 3 berarti 3 kali 3 9, 3 dikurang 1 2, berarti 9X pangkat 2 ditambah X pangkat 2, berarti turunannya 2 dikali X 2X, 2 dikurang 1 1 ya, berarti tinggal 2X saja, dikurang X kalau diturunkan menjadi 1. Terus 2-nya kalau diturunkan menjadi 0, jadi tidak usah kita tulis. Jadi turunan pertamanya adalah 9X kuadrat ditambah 2X dikurang 1. Baru kita lanjut ke turunan kedua. Turunan keduanya sama seperti menurunkan biasa, tapi di turunan pertama 2 kali 9 18X, 2 dikurang 1 1, jadi tinggal 18X saja, ditambah 2X kalau diturunkan menjadi 2 saja, min 1 kalau diturunkan jadi 0. Sekarang turunan yang ketiga, triple aksen, 18X kalau diturunkan menjadi 18 saja, 2 jadi 0, jadi turunan ketiganya adalah 18. Nah, itu untuk contoh turunan tingkat tinggi. Terus yang kelima jenis turunan yaitu turunan fungsi implisit. Nah, di sini suatu persamaan fx, y sama dengan 0 pada interval terbatas dari variabel tertentu, maka dikatakan mendefinisikan y sebagai fungsi x secara implisit. Nah, jadi di sini turunan pertama dapat dicari dengan salah satu cara berikut. A. Ubah persamaan fx y sama dengan 0 dalam bentuk y sama dengan fx, kemudian didiferensialkan terhadap x. Yang kedua, dengan menganggap y sebagai fungsi dalam x. Diferensiasi fungsi yang diketahui terhadap x dan tentukan Y aksen dari hubungan yang diperoleh. Maka proses diferensiasi ini dikenal dengan diferensiasi implisit. Contoh, bukunya di halaman 31 sama tadi. Contohnya ya. Kita lanjut untuk turunan fungsi implisit. Contoh, tentukan Y aksen sama dengan dy per dx dari fungsi berikut.
A XY ditambah X dikurang 2Y dikurang 1 sama dengan 0. B X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 ditambah 3X Y pangkat 2 dikurang 3X pangkat 2Y. Jadi caranya kita gunakan implisit. Implisit itu dy per dx-nya yang kita gunakan ya. Nah, di sini jadi untuk jawaban yang A, d per dx, masukkan yang mau kita cari xy tambah x dikurang 2y kurang 1 sama dengan 0-nya juga kita turunkan jadi d per dx 0. Terus kita pecah satu-satu, masukkan nilai d per dx-nya, kita turunkan satu persatu. Di sini kita menggunakan aturan hasil kali aturan rantai dan pendiferensial secara implisit. Jadi d per dx, masukkan satu-satu xy tambah d per dx x dikurang d per dx 2y dikurang d per dx 1 sama dengan yang 0 juga d per dx 0. Nah, sudah seperti itu, sudah dipisah satu-satu. Tinggal kita masukkan d per dx ke x dan y ya. Jadinya di sini koefisien y-nya letakkan di depan. Jadi y d per dx x ditambah, terus kan dia ada dua, koefisiennya ada x ada y, jadi bergantian. Terus x d per dx y ditambah yang berikutnya d per dx x dikurang yang 2y, koefisien 2-nya kita pindahkan ke depan jadi 2 d per dx y dikurang d per dx 1 itu langsung saja 0 sama dengan d per dx 0 itu nilainya langsung 0 ya. Nah, lalu kita selesaikan untuk turunan ya. D per dx x itu nilainya jadi 1, maka 1 dikali y nilainya y. Y ditambah x d per dx y jadinya gabung saja x dy per dx gitu ya. Jadi x dy per dx ditambah dx per dx. Jadi dx per dx berarti 1. Terus yang min 2 dy per dx. 2 dy per dx dikurang 0. Langsung tidak usah ditulis lagi, 0-nya sama dengan 0. Nah, selesai. Sekarang kita lihat kalau di aljabar itu variabelnya sama. dy per dx, yang ini dy per dx. Jadi kita gabung saja, maka menjadi x dikurang 2. X kurang 2 dy per dx sama dengan, nah, yang hanya ada satu koefisiennya 1 dan y pindahkan ke kanan. Jadi positif jadi negatif. Jadi kalau dia positif 1 menjadi negatif 1. Kalau dia positif y menjadi negatif y. Lalu kita cari untuk turunan implisitnya menjadi dy per dx-nya tetap di sebelah kiri sama dengan min 1 dikurang y per x min 2. Nah, inilah namanya turunan implisitnya ya. Sekarang kita lanjut pertanyaan yang B. Jadi langsung kita masukkan seperti yang tadi d per dx, soalnya x pangkat 3 plus y pangkat 3
plus 3x y pangkat 2 sama dengan d per dx 3x pangkat 2y. Nah, kita pisahkan satu per satu seperti tadi, x pangkat 3, y pangkat 3, dan 3x, y pangkat 2. Di sini d per dx x pangkat 3 ditambah d per dx y pangkat 3 ditambah d per dx 3x y pangkat 2 sama dengan d per dx 3x pangkat 2y. Terus seperti tadi langsung kita turunkan saja nilainya. Kalau dia yang turunan dari x pangkat 3, berarti berapa di sini? 3 kali x 3x pangkat 2, seperti menurunkan biasa, ditambah terus yang ini d per dx y pangkat 3, berarti 3y pangkat 2 dy per dx, karena dia di sini y. Kalau dia di sini x, tidak usah ditulis lagi, x sama x habis kan. Kalau dia di atasnya y, ditulis lagi dy per dx ditambah d per dx nya yang 3x y pangkat 2 tadi ditulis d per dx 3x y pangkat 2 sama dengan d